Nah, metode bedside teaching ini adalah merupakan pembelajaran ya yang dilakukan langsung di depan pasien. Kutas, kupas, tuntas, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan metode khusus dalam proses pembelajaran. Nah, metode khusus dalam praktek pembelajaran atau dalam proses pembelajaran itu banyak macamnya ya. Jadi tergantung dari tujuan yang akan dicapai. Kalau misalkan metode pembelajarannya kurang pas, maka bisa pesan yang disampaikan itu juga akan kurang maksimal untuk hasilnya gitu. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas dulu adalah metode bedside teaching. Nah, apa itu metode bedside teaching? Metode bedside teaching ini banyak digunakan untuk pendidikan kesehatan ya, karena kita ingin mendapatkan hasil yang optimal penyampaian kita itu kepada mahasiswa yang akan kita beri materi. Nah, metode bedside teaching ini adalah merupakan pembelajaran ya yang dilakukan langsung di depan pasien. Jadi bedside di samping tempat tidur. Tempat tidur siapa? Tempat tidur pasien. Nah, dengan metode bedside teaching ini maka mahasiswa akan bisa menerapkan mulai dari ilmu pengetahuannya, kemudian keterampilannya, kemampuan komunikasinya, profesionalismenya dalam menangani pasien, dan siswa atau mahasiswa akan menemukan seni di dalam pengobatan atau asuhan yang akan diberikan. Nah, di dalam bedside teaching ini tujuan dari kita menggunakan metode ini pertama adalah mahasiswa akan mampu menguasai profesionalisme keterampilannya, prosedurnya, karena di dalam bedside ini akan kita menggunakan beberapa keterampilan yang akan diterapkan di pasien tersebut gitu ya. Nah, menumbuhkan sikap profesionalisme tadi, kemudian mempelajari perkembangan biologis fisik pasien. Jadi dia akan bisa menerapkan kalau misalkan pasiennya usianya sudah tua bagaimana menghadapinya, kalau dewasa bagaimana, kalau itu pasien anak-anak bagaimana, sehingga dia bisa menerapkan dari teori-teori komunikasi yang tepat. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri kalau dia nanti akan menjadi nakes. Nah, di dalam bedside teaching ini ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Pertama adalah adanya kesiapan fisik maupun psikologis dari pembimbing klinik mahasiswa, dari pasiennya sendiri, dan dari mahasiswanya sendiri. Kemudian jumlah peserta didik yang akan mengikuti bedside teaching ini juga tidak boleh terlalu banyak, maksimal 6 orang, 5-6 orang itu maksimal. Kemudian kita harus mendiskusikan semaksimal mungkin ya. Sebelum ke pasien kita harus sudah melalui proses pembimbingan di laboratorium dulu kan, laboratorium kelas. Baru kalau sudah dianggap kompeten di pantum di laboratorium kelas, baru kita menggunakan bedside teaching yang menggunakan pasien langsung. Kemudian kita juga harus mengkaji permasalahan
ya pasien yang akan kita gunakan untuk dilakukan bedside teaching. Jadi kita jelaskan apa tujuan kita dan sebagainya. Bedside teaching ini tidak hanya dapat diterapkan di rumah sakit saja, tetapi bisa diterapkan di mana saja. Bisa di PMP, praktek mandiri bidan, bisa di puskesmas, bisa di klinik-klinik. Yang jelas harus ada pasien yang digunakan untuk bedside teaching. Nah, di dalam bedside teaching ini sendiri banyak keuntungan yang bisa kita peroleh di dalam menggunakan metode untuk proses pembelajaran bedside teaching. Pertama adalah kita bisa menggunakan seluruh pikiran. Ya. Kemudian mahasiswa akan bisa interaktif dengan kita. Ya, jadi kita harus sudah mempunyai kode-kode gitu ya. Jangan sampai di depan pasien nanti mahasiswanya disalahkan dan sebagainya. Jadi kita harus punya kode-kode tertentu supaya nanti kesepakatan di dalam proses pembelajaran bedside teaching ini bisa berjalan dengan lancar dan pasien tetap merasa dihargai, tidak digunakan semata-mata untuk praktek. Kemudian memperagakan fungsi ya. Misalkan kita mau bedside teaching pada kasus-kasus yang pasien hamil misalkan, pasien hamil. Nah, ini kita bisa memperagakan fungsi-fungsi dari perubahan misalkan pada wanita hamil. Kemudian kita juga bisa mengobservasi langsung ke mahasiswa bagaimana dia menangani pasien dalam kondisi sehat atau ibu hamil yang normal, bagaimana menangani ibu hamil yang abnormal. Itu kita bisa observasi langsung ke mahasiswa. Kemudian kita juga bisa klarifikasi dari hasil anamnese. Jadi pada saat mahasiswa melakukan anamnese atau tanya jawab ke pasien, kita sudah bisa langsung mengklarifikasi dengan bijak, sehingga mahasiswa juga tidak merasa direndahkan atau disalahkan di depan pasien, dan pasien pun juga merasa tidak dipakai untuk praktek mahasiswa. Jadi walaupun sudah kita jelaskan sebelumnya gitu ya, bahwa ini calon-calon bidan penerus nanti, ini sebentar lagi mau lulus, jadi ini harus menangani pasien dengan kehamilan normal misalkan demikian. Nah, untuk kerugian memang ada beberapa. Kalau ada kelemahan pasti ada kerugian, tetapi kerugian itu bukan artian yang merugikan pasien secara istilahnya membahayakan gitu, tidak. Tetapi memang kalau menggunakan metode bedside teaching, kita membutuhkan waktu yang lama ya, yang cukup lama, apalagi menangani pada kasus-kasus yang komprehensif gitu. Itu di dalam pengkajian itu memerlukan waktu yang cukup lama. Itu pun harus disampaikan ke pasien yang kita gunakan. Kemudian tidak ada papan tulis ya, tidak ada papan tulis sehingga kita izin ke pasien bahwa kita nanti ada menulis beberapa hasil pemeriksaan, beberapa hasil anamnese supaya tidak lupa. Jadi kita buat catatan-catatan kecil. Kemudian karena menggunakan istilahnya secara komprehensif keseluruhan, maka mahasiswa kadang itu juga lelah ya, lelah pikiran, lelah fisik, karena juga ya stres juga gitu ya. Makanya kita harus bisa meminimalkan, mengadaptasikan supaya mahasiswa dalam proses pembelajaran bedside teaching ini dilalui dengan nyaman, dengan senang gitu ya. Karena kalau dengan senang hati maka dia akan melaksanakan dengan baik di depan pasien.
Kemudian langkah-langkah daripada bedside teaching itu sendiri, pertama tadi harus ada persiapan sebelum ke pasien, di hadapan pasien. Jadi anak ini kita briefing dulu gitu ya, langkah-langkah yang harus disiapkan untuk menghadapi pasien yang akan diberikan asuhan. Kemudian di dalam proses pelaksanaan kita juga sudah briefing dulu, kita tes dulu sebelumnya, sehingga nanti pada saat bedside teaching dia sudah lancar di depan pasien. Kemudian setelah persiapan pelaksanaan harus ada evaluasi ya, tindak lanjut apa-apa saja tadi kekurangannya, apa yang sudah dilakukan ya. Kita harus bisa mengevaluasi dan kita harus juga merencanakan tindak lanjutnya. Kalau tadi ada yang kurang benar harus kita luruskan. Kemudian di dalam persiapan itu sendiri kita harus menentukan tujuan dari setiap sesi pembelajaran. Menentukan tujuan, kamu nanti begini tujuanmu untuk ini, komunikasi begini tujuanmu untuk ini, sehingga akan betul-betul jelas di dalam pelaksanaannya nanti. Kemudian baca teori sebelum melaksanakan. Jadi kita briefing, kita drill dulu gitu. Kemudian jelaskan pada pasien apa yang akan kita lakukan, sehingga di depan pasien itu dia sudah tahu gitu ya apa yang akan dilaksanakan. Nah, di dalam penata laksanaan kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh pasien ya. Jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa medis yang nantinya pasien juga bingung gitu ya. Kita menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh pasien. Kemudian kita juga perkenalkan ini mahasiswa, kemudian tujuannya untuk apa, yang akan dicapai apa. Kita sendiri juga memperkenalkan diri. Di dalam anamnesa kita juga harus menghargai pendapat pasien juga. Kemudian kita juga harus menghargai mahasiswa juga di depan pasien. Kemudian pada saat pemeriksaan fisik kemungkinan ada beberapa pemeriksaan fisik yang harus dilakukan, maka persiapan alat harus betul-betul dicek bahwa alat itu sudah siap pakai dan dalam kondisi layak pakai. Kemudian dalam proses itu kalau memang ada yang perlu didiskusikan dengan pasien maupun dengan mahasiswa, kita bisa diskusi bersama sehingga pelaksanaan bedside teaching itu bisa nyaman gitu untuk pasien, untuk mahasiswa, dan untuk kita sebagai dosen pembimbing. Nah, di dalam rencana tindak lanjut pun kita secara bersama-sama ya dengan pasien mendiskusikan temuan-temuan atau masalah-masalah yang muncul dari hasil kerja tadi, dari hasil bedside teaching tadi. Kemudian mahasiswa harus melaporkan hasil tadi, kajiannya tadi kepada dosen pembimbing. Kemudian kita analisis bersama-sama, kemudian diberikan umpan balik. Kalau memang itu mahasiswanya sudah betul, kita berikan umpan balik yang tepat ya. Kalau memang itu benar, kita harus puji mahasiswa. Bagus saudara sudah bekerja sesuai dengan SOP. Bagus saudara sudah mempraktekkan dengan ini. Kalau toh ada sedikit, misalkan ada yang lupa, itu kita luruskan bahwa ini wajib harus ada dan sebagainya. Sehingga hasil bedside teaching bisa maksimal gitu. Terima kasih, itu tadi adalah metode pembelajaran bedside teaching. Terima kasih, saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.